ujiannya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada kakak-kakak dan kiranya setelah sudah 1 minggu kemarin libur, lebih semangat lagi untuk pelayanan dan kelas-kelas kita. Dan terima kasih kepada Kak Pendeta Swenes yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Doa buka akan dibawakan oleh Stanley Dimara dan perkenalan pembicara oleh Kak Jimmy Pinang. Akan dilanjutkan langsung seminar oleh Kak Pendeta Swenis Tandidio, diskusi dan tanya jawab moderator oleh Kak Ulrike Lanes. Kemudian ada kesimpulan atau closing statement oleh presenter dan doa tutup oleh presenter. Jangan lupa kita harus foto bersama karena itu adalah absen. Dan kemudian ini yang paling penting juga kuis. Jangan lupa kita ikuti sebentar dan nanti akan ada pengumuman oleh Kak Jimmy. Oke, kita akan mengikuti doa buka oleh Kak Stanley. Silakan Kak. Baik kakak-kakak, selamat malam. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kesempatan yang indah. Kami baru berkumpul pada malam hari ini. Setelah 1 minggu kami lewati dengan pelayanan, kembali kamu membuka kami pada malam hari ini untuk kelas ke-6, materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Swenis Tandidio. Kiranya Engkau memberkati kami semua, hikmat dari surga boleh menjadi bagian kami semua, akal budi, khususnya pendeta yang akan memaparkan materi, agar materi ini dapat disampaikan, kami semua dapat mengerti, kami semua dapat gunakan materi ini, kami semua dapat menguasai materi ini, mempraktekkan di dalam klub maupun jemaat kami masing-masing, hingga dapat membawa orang muda lebih dekat kepadamu, membawa mereka untuk lebih bersandar kepadamu, kami semua dapat siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami serahkan acara ini hingga selesainya, karena Engkau mau memberkati jaringan, Engkau mau memberkati segala sesuatu yang kami gunakan dalam metode online ini, agar acara ini boleh berlangsung dengan sempurna dan berakhir dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, kehendak menjadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Stanley. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita serahkan waktu ini kepada Kak Pendeta Swenis. Namun kami minta kakak-kakak untuk tetap berdoa dalam hati agar semua jaringan dan internet yang kita pakai, perangkat semua yang kita pakai bisa berjalan dengan lancar, Tuhan dapat memberkati. Terima kasih dan silakan Kak Pendeta. Halo semua, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Bisa kedengaran? Bisa, Pendeta. Oke, thank you. Baik, kita sudah mengikuti modul tentang mentoring dan saat ini kita masuk lagi pada modul selanjutnya, yaitu modul yang ke-6. Jadi ini istilahnya bisa seminar, bisa, kalau Anda lihat di buku panduannya, bisa juga dibilang modul. Jadi ini sekarang modul yang ke-6, Church Planning. Setelah kita mengikuti seminar ini ada beberapa hal yang seharusnya tercapai atau diharapkan untuk tercapai, yaitu kita akan membantu
para pemimpin di jemaat agar menyiapkan model bagi anak-anak muda, program tahunan ya. Jadi kita akan siapkan model program tahunan, lalu kemudian kita bisa mengimplementasikan kunci dari Adventist Youth Ministry, objektif atau sasaran-sasaran dari EYM. EYM itu adalah Adventist Youth Ministry. Kalau yang kita buat ini adalah training untuk SYL. Jadi EYM ini kan kependekan dari Adventist Youth Ministry. Lalu kemudian sasaran-sasaran yang sampai pada gereja lokal. Nah, perhatikan ada 4, yaitu yang menyebabkan gereja New Testament itu berkembang, yaitu grace, worship, community, dan service. Lalu kemudian setelah seminar ini, maka kita akan memfokuskan pada pelayanan Yesus sebagai master dari youth leader. Begitu. Jadi semua harus berpolakan pada pola Yesus. Selanjutnya, bagaimana juga nanti program tahunan dari conference, uni, dan divisi itu bisa untuk diimplementasikan di program-program pemuda pada tingkat jemaat lokal. Istilahnya itu kita fill in. Fill in artinya pada waktu kita buat program, masukkan dulu program higher organization, karena mungkin itu yang susah berubah, lalu kita menyesuaikan. Kita buat program kita. Sehingga tidak akan berbenturan dengan program daerah, uni, dan divisi atau GC. Lalu kemudian kita akan mengimplementasikan pandangan baru kita atau pelayanan kita terhadap pelayanan pemuda dalam 3 jangkauan ini, yaitu jangkauan ke atas, jangkauan ke dalam, dan jangkauan keluar. Jadi pada waktu kita buat program itu, program tahunan, maka harus ada jangkauan ke atas, jangkauan ke dalam, dan juga jangkauan keluar. Saat ini kita akan banyak kepada diskusi. Saya akan lihat saja beberapa bagian penting dari modul ini. Lalu setelah itu kebanyakan waktu kita untuk diskusi. Jadi sama seperti dalam pengembalaan pemuda junior, maka program itu ada yang bersifat tahunan, ada yang bersifat semester, ada yang bersifat triwulan barangkali, ada yang bersifat bulanan, ada yang bersifat mingguan. Nanti kita akan dapati bahwa untuk pemuda senior sebaiknya ada program mingguan yang sifatnya adalah program yang diatur oleh jemaat atau klub, bukan program pribadi. Lalu ada program harian. Program harian ini bisa diatur oleh jemaat atau klub atau asosiasi pemuda setempat, bisa juga asosiasi pemuda setempat atau jemaat atau klub mengencourage atau memberi semangat, dorongan kepada setiap pemuda untuk membuat program harian mereka berdasarkan panduan. Disebutkan begini. Christ life on earth gives the true model to save lost youth and usher them into the kingdom of God, modeling them into disciples of Christ while living in this sinful world. Jadi ketika kita mengikuti maksud Yesus dalam mengembalakan anak muda, maka kita harus benar-benar menjadikan Yesus sebagai model dalam menyelamatkan anak-anak muda dan menuntun mereka ke dalam kerajaan Allah. Begitu. Lalu kita menjadi model sama mereka atau kita membentuk mereka menjadi pengikut Kristus. Ketika mereka dan kita hidup di dunia yang berdosa ini. Jadi itu sebabnya di SYL itu sangat dikenal istilah atau semboyan salvation, discipleship, and service.
Memang banyak yang terpengaruh yang salvation and service, batahang terus di situ. Saya lihat banyak yang batahang terus di situ karena dari Master Guide punya. Tetapi itu discipleship penekanannya sangat kuat di SYL untuk pemuda senior. Mengapa demikian? Kita sudah lihat alasannya. Program-program yang mengarah kepada discipleship untuk pemuda senior. Lalu selanjutnya, yang bisa memampukan kita untuk menjadi seperti Yesus adalah Kisah pasal 1 ayat 8. Hanyalah Roh Kudus. Kalau kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita. But you will receive power. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Sampai kepada ujung bumi. Yang bisa memampukan itu adalah Roh Kudus. Poin yang mau disampaikan di sini adalah agar supaya kita dapat mengembalakan anak muda, Ya. maka hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Hanya Roh Kudus yang juga memampukan kita untuk melaksanakan tugas yang Yesus berikan kepada kita. Di sini ada contoh-contoh ayat, saya pikir kita sudah belajar semua di rumah, contoh-contoh ayat di mana Yesus membangun hubungan dengan Roh Kudus. Sangat penting sekali ini ya. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dia mengambil waktu yang teduh, biasanya di subuh hari, untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Di sini ada 4 kekuatan dinamis Alkitabiah dalam pengembalaan kepada anak-anak muda. Jadi kalau kita angankan ini adalah komunitas kekristenan kita, gereja kita, maka ada pelayanan di sana, ada komunitas, lalu kemudian ada ibadah, kasih karunia. Jadi ini 4 hal sangat penting untuk diketahui. Ini juga ada dia punya tabel yang bisa kita lihat ilustrasinya ya. Perhatikan Yesus sebagai center, Yesus sebagai pusat, lalu lihat ada program-program. Program-program ini sebenarnya berpusat kepada Yesus dan program itu ada worship, ibadah. Ada community, membentuk komunitas, bisa dalam bentuk small group, lalu kemudian pertemuannya bisa mingguan atau seperti yang diatur. Lalu selanjutnya di sini ada pemuridan, ya, pemuridan, discipleship. Di sini bisa melalui kelompok kecil, melalui program-program rohani, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut, saya minta host atau co-host. Nanti kalau ada yang baru masuk, tolong di-add ya, karena saya sudah add beberapa. Dan bukan mengganggu konsentrasi, tapi maksudnya ya terganggu sedikit konsennya karena harus add yang baru masuk. Jadi tolong host dengan host, laksanakan fungsinya. Lalu kemudian service, pelayanan. Nah ini ada lagi yang masuk, tolong host dengan co-host, karena langsung tertutup ini. Host dan co-host tolong di-admit. Siap, pendeta. Pendeta lanjut saja, nanti kami yang admit. Silakan pendeta lanjut. Oke, saya lakukan. Halo, Pastor.
Oke, kita sudah sampai di sini tadi. Bisa kedengaran ya? Bisa pendeta. Oke, jadi orang sudah sampai di sini tadi. Ini friendship evangelism ini bagus sekali friendship evangelism. Jadi penginjilan lewat persahabatan. Itu sebabnya sangat penting agar supaya ada program-program yang sifatnya jangkauan keluar itu, dia benar-benar menyentuh masyarakat, lalu kemudian kegiatan-kegiatan lainnya itu yang menyentuh masyarakat itu melibatkan juga anak-anak muda dari komunitas, di luar komunitas PA itu sendiri. Mengapa? Agar supaya terjalin persahabatan, dan melalui persahabatan ini diharapkan agar misi gereja itu bisa terlaksana. Agar supaya anak-anak muda itu bisa memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, di sini ada model atau model pertemuan yang dibuat mingguan. Nah, untuk program mingguan seperti ini, jadi yang pertama, buat itu sangat bervariasi. Buat dia bervariasi, jangan itu-itu terus, dan temanya sudah ada, dan itu sudah ditentukan sejak awal tahun. Begitu. Atau, itu paling lambat awal tahun. Atau, sebelum tahun berjalan. Jadi, contoh untuk program tahun depan, maka setidaknya bulan Desember program itu sudah selesai. Begitu, bulan Desember tahun ini paling lambat lah. Sudah selesai. Entah kapan konferensi jemaat untuk mengesahkannya, setidaknya untuk pelayanan pemuda sudah selesai setahun sebelumnya untuk program-program pemuda senior yang akan dibuat pada tahun selanjutnya. Apa maksud dari program ini? Yang pertama, agar supaya mereka bisa untuk menggembalakan pemuda non-Advent. Kemudian yang kedua, agar mereka bisa menggembalakan pemuda Advent yang nominal. Penting sekali ini karena pemuda Advent yang nominal itu banyak sekali. Banyak sekali ini pemuda Advent yang nominal. Yang hanya muncul kalau ada acara-acara rekreasi dan lain-lain sebagainya. Nominal artinya kalau pakai bahasanya orang KTP. Itu pemuda Advent KTP. Mengaku Advent tapi kehidupan hampir-hampir tidak seperti orang Advent. Itu disebut dengan nominal. Lalu kemudian kita juga dalam program ini menggembalakan pemuda Advent yang setia. Sehingga dia menjangkau 3 rangkap. Yaitu yang pertama, menjangkau atau saling menguatkan dengan sesama pemuda Advent yang setia, menjangkau dan menggembalakan pemuda Advent yang tidak setia, dan menjangkau menggembalakan pemuda non-Advent. Nah, itu sebabnya penting ya untuk membuat program itu. Dan di sini ada diberikan di sini bagaimana cara untuk membuat acara itu untuk pertemuan orang muda. Jadi dia harus kreatif, jangan itu terus, harus ada temanya. Setiap pekan kita sudah tentukan temanya, dan temanya bukan baru mau ditentukan pada pekan itu, tetapi sebaiknya temanya sudah ditentukan pada saat penyusunan program tersebut. Program mingguan dalam tahun. Begitu ya. Jadi sampai minggu terakhir bulan Desember kita sudah tahu apa programnya dan temanya kita sudah tahu. Bisa saja New Year. Lalu mungkin di pertengahan mungkin bisa Christmas. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah tahu dia punya tema-tema. Kalau di Indonesia barangkali kalau di sekitar Hari Sumpah Pemuda, bisa umpamanya temanya Sumpah Pemuda. Ini cuma contoh saja. Kreativitas itu ada pada tangan SYL nanti yang akan memimpin dalam klub dan di jemaat. Lalu di sini diberikan contoh bagaimana pertemuan pemuda itu. Ada di atas ini ada ucapan selamat datang, lalu kemudian doa, nyanyian-nyanyian, icebreakers, untuk mencairkan suasana, lalu kuis, lalu interaksi, lalu kemudian ada role, ini kayak fragmen, memerankan begitu, dan lain sebagainya. Pada waktu kami mengikuti pelatihan di Makassar tempo hari, ya ini harus dibuat. Ini harus dibuat. Jadi orang semua berlagak seperti
kembali menjadi seperti anak-anak ambasador dan yang adult. Memperagakannya kembali di hadapan almarhum Pastor Yabut pada waktu itu. Lalu ini yang harus dibuat ya, formal presentation by someone who has some insight on the team. Ini lalu kemudian debate on the team. Jadi kata debat itu buat kita sepertinya sangat negatif, tapi sebenarnya ini bagus. Mengapa? Karena idea generation itu banyak sekali yang muncul melalui debat. Hanya orang Indonesia lebih suka istilah diskusi. Oke lah, kita pakai kata diskusi. Agar supaya ide-ide itu muncul. Lalu kemudian team presenter to be discussed in small group, followed by reporting and summing up. Lalu musikal, meeting based on the team. Jadi sekali-sekali juga bisa buat bentuk-bentuk doksologi. Saya pikir kita sudah paham ini, tidak susah untuk kita pahami. Lalu cari temanya. Cari temanya apa. Lalu kemudian dalam bentuk fragmen atau drama, dilatih baik-baik. Lalu kemudian yang dibawa ini adalah dalam bentuk drama. Dan dengan demikian diharapkan agar supaya anak-anak muda ini, mereka betul-betul tidak akan pernah meninggalkan gereja. Sekarang ini contoh-contoh kegiatan jangkauan ke atas. Contoh worship, ibadah, prayer, meditation, spirit of prophecy, Bible study, other Bible practices. Nah, jadi ini penting sekali ya. Ini jangkauan ke atas. Doa, puasa, ibadah, pendalaman Alkitab, meditasi, perenungan ini, meditasi. Lalu kemudian bentuk-bentuk praktek Alkitabiah lainnya. Ini penting, Israel juga harus kuat di Alkitab. Kenapa? Karena berhadapan dengan pemuda senior. Mereka yang memang sudah mampu untuk berargumentasi. Sehingga Israel itu sangat diharapkan untuk menguasai Alkitab dan teologi. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Jimmy Pinangkan memberikan kepada kami proposal tentang kepahaman bahasa-bahasa Alkitab yang akan dilaksanakan oleh divisi. Jadi kalau para master guide nanti yang akan menggembalakan Pathfinder ya harus belajar bahasa asli Alkitab untuk mengajar anak-anak Pathfinder bagaimana dengan Israel. Jangan ketinggalan. Walaupun itu tuntutannya dipropose untuk Pathfinder. Tapi harus master guide dulu tahu, karena kalau master guide tidak tahu siapa yang mau ajar nanti adik-adik Pathfinder ini. Lalu kemudian jangkauan ke dalam. Jangkauan ke dalam ini dia. Small group, lalu kemudian kegiatan-kegiatan adventurer, Pathfinder, ambassador, lalu kemudian ini teen ministry, supportive group, public campus ministry, yang adult. Ini semua adalah jangkauan-jangkauan ke dalam. Contoh-contoh lagi jangkauan ke dalam adalah seperti kegiatan yang sifatnya rekreatif, piknik, lalu kemudian rekreasi. Itu semua contoh-contoh kegiatan jangkauan ke dalam. Dan biasanya anak-anak muda akan lebih suka kegiatan jangkauan ke dalam daripada jangkauan ke atas. Nah, oleh karena itu, para Israel harus menjaga keseimbangannya. Jangan sampai mereka cuma suka yang hura-hura, sedangkan inti yang sesungguhnya yang harus mereka ketahui tidak dilaksanakan. Nah, lalu semua ini yang jangkauan keluar semua terkait dengan penginjilan. Di sana ada personal evangelism atau penginjilan perorangan, lalu kemudian kelompok kecil, lalu kemudian public evangelism, KKR, dan lain-lainnya, service project, community service, pelayanan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah jangkauan keluar. Lalu kemudian web evangelism, ini jalan sekali ini. Jalan sekali. Di daerah Conference Minasa baru saja dibuat KKR network yang baru saja dibuat, dan puji Tuhan pembicara dari Direktur PA Divisi KKR ini berhasil. Banyak jiwa yang dibawa kepada Kristus. Sebelumnya juga berhasil. Banyak jiwa yang dibawa kepada Kristus. 40 yang pertama, yang selanjutnya 70 plus. Begitu yang dibawa kepada Kristus. Jiwa-jiwa yang dibaptis. Nah, dengan demikian, maka penting sekali untuk menyiapkan program sejak awal. Dan program-program itu harus berpusat pada Yesus, yaitu kasih,
dan pengampunan. Ini ada ayat-ayat yang diberikan di sini. Saya pikir kita sudah pelajari semua di rumah. Tujuannya adalah untuk memproklamasikan kabar baik dan kerajaan Allah. Lalu kemudian kerajaan Allah sudah dekat, itu pekabarannya. Lalu kemudian metode yang digunakan adalah metode hanya dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan sendiri. Lalu doanya, kiranya mereka menjadi satu. Nah, ini harus dipahami dalam pelaksanaan. Ini tadi sudah disebutkan dan di sini diberikan ayat-ayatnya untuk jangkauan ke atas, jangkauan ke dalam, dan jangkauan keluar. Ini hal yang sama yang sudah dijelaskan tadi. Lalu kemudian misi. Misi dari pemuda, pelayanan pemuda Advent adalah to lead young people in a saving relationship with Jesus and help them embrace His call to discipleship. Jadi misinya adalah menuntun orang-orang muda ke dalam satu hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus dan menolong mereka untuk menyambut panggilannya terhadap, perhatikan, muncul lagi kata discipleship. Jadi teman-teman calon SYL dan SYL jangan lupa ya, SYL itu harus kuat di discipleship. Itu semua modul 1 ambasador di sana berbicara tentang IDP, Individual Discipleship Plan. Jadi pemuridan itu penting. Apa itu pemuridan? Adalah to reproduce, menciptakan kembali di dalam diri murid itu karakter Kristus. Itu yang disebut dengan pemuridan. Dengan cara apa? Murid itu menerima semua ajaran Yesus. Murid itu melakukan semua ajaran Yesus, dan murid itu mencontoh gaya hidup Yesus. Jadi begitu, itu yang disebut dengan discipleship. Lalu kemudian moto atau semboyan, kasih Kristus yang mendesak atau mendorong saya. The love of Christ compels me, compels us. Lalu kemudian tujuan kita adalah pekabaran Advent ke seluruh dunia dalam atau pada generasi saya, pada generasiku. Lalu tema kita dalam Concenium ini adalah pass it on. Sudah dijelaskan, saya tidak akan jelaskan lagi. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ini adalah ayat yang terakhir sebelum kita tanya jawab. Saya akan perlihatkan Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 9. Ya. Yosua. Yosua. 7 ayat 1 sampai 9. Ini dia. Sebutkan begini. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena akan tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena akan bin Kami bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Joshua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa ini pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau usahakan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai, sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke
Shebarim dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah. Ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya dan berkata, Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Nah, di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 tadi penekanannya adalah ayat 7 sampai 9. Dikatakan, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi. Dan apabila yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu. Jadi poin yang disampaikan dalam ayat ini adalah bahwa di dalam membimbing anak-anak muda, terkadang kita harus membawa mereka benar-benar dekat kepada Tuhan. Karena ada hal-hal saja yang kita sudah buat programnya sebaik mungkin selama 1 tahun, tetapi kenapa seolah-olah ada gagal. Jadi oleh karena itu di awalnya harus benar-benar program itu disucikan dengan cara membawanya kepada Tuhan dan melakukannya hanya dengan kuasa Tuhan. Jadi mungkin itu garis besar dari materi kita, karena materi ini banyak sekali kemiripannya dengan Master Guide punya ya, dalam penyusunan program, banyak sekali kemiripannya. Jadi saya pikir kita sudah ketahui, dan kita akan berdiskusi untuk lebih mendalaminya lagi. Silakan. Moderator. Oke, itu boleh on-kan audio. Moderator. Karena Tes. Halo, oke. Kak Ike? Ya, aja. Muted. Sorry. Oke, kakak-kakak, kita akan masuk pada waktu diskusi kita. So if you have any questions or later on if you want to add something, this is your time. Silahkan. Yang mau bertanya boleh raise your hand, virtual hand, supaya host lebih gampang untuk bisa meng-unmute kakak-kakak, karena ini semuanya di-mute automatically from the host. So if you have any question, boleh langsung ke virtual raised hand saja yang ada di kotak participants. Saya belum melihat ada yang bertanya di sini. Apakah sudah sangat jelas atau masih on holiday mood karena 1 minggu ada libur? Not really sure what's the reason. Atau mungkin karena di mute sama host, jadi kurang bebas pergerakannya ini, Kak. Sudah dibuka semuanya, boleh bicara.
Oke, silakan. Sudah dibuka sama host. Jadi kakak-kakak yang ada mau bertanya, langsung saja unmute yourself. Mungkin sebelum kakak-kakak bertanya, mungkin saya teringat ketua conference kita di DKM, pernah dulu waktu dia jadi Direktur Pemuda Advent. Kemudian diangkat mengenai masalah band ya waktu itu, tapi yang diputuskan adalah Kolintang. Mungkin Pendeta Suenis boleh berikan pencerahan sedikit mengenai penggunaan musik. Ya, silakan Pak Pendeta. Penggunaan musik, apakah kita mesti mengikuti memang zaman now punya atau sejauh mana dia punya batas-batas kelayakan dan kepantasan? Supaya tidak terlalu liberal juga. Karena antara konservatif dan close-minded itu beda-beda tipis kok Pak Pendeta. Dan salah satunya adalah Ya, silakan Pak Pendeta. Bisa terbaca ini ya, yang ada di depan kita? Bisa Pak Pendeta. Ya, terbaca ya. Mazmur 100, ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peratarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke, sampai di sini ada yang menganggap ini adalah ungkapan, idiomatik, hati yang bersyukur. Bukan ibadah yang hidup, tetapi hati yang bersyukur. Coba kita lihat satu lagi. Mazmur 150. Begini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dengan cakrawalannya yang kuat. Pujilah dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ini haleluya bentuk imperatif ya. Itu sebabnya setiap kali teman-teman lihat kata haleluya di dalam kitab Mazmur selalu ada tanda seru. Karena kata dasarnya itu halal. Haleluya itu haruslah kamu memuji Yahweh. Itu artinya. Nah, perhatikan di sini disebutkan begini. Ini karena kelas bahasa Ibrani-nya belum diambil, jadi kita belum mau jelaskan bahasa Ibrani ya. Masih pakai dulu ini bahasa Indonesia. Nah, wah, ini sudah kelewat ini. Ulang. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Di mana memuji Allah? Dalam tempat kudusnya. Bukan, ada yang bilang, orang boleh pakai alat-alat musik, tapi mesti di medan perang. Siapa bilang itu di medan perang? Itu di tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah dia dengan keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi, alat petik. Dulu belum ada gitar ya, tapi yang ada adalah gambus dan kecapi. Kita anggap saja ini gambus bass, lalu kecapinya gitar. Mungkin begitu. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Memuji siapa ini ya? Ada yang bilang kalau kita memuji Tuhan dengan ekspresi, itu setan. Tapi di sini disebutkan pujilah dia. Anteseden dari dia ini adalah Allah. Jadi kata dia merujuk kepada Allah. Pujilah dia dengan rebana, alat tabu ya. Rebana, alat tabu.
dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, alat musik tiup, dan alat musik petik. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Ceracap itu yang bunyinya seperti itu ya. Itulah ceracap yang berdenting dan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi komplit alat musik ini. Hanya bedanya adalah kalau sekarang band itu satu orang yang pegang. Kalau dulu masing-masing pegang satu. Tabunya orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begini. Kalau saya mau sarankan, cobalah lihat-lihat, ikut follow Instagramnya, Instagram dari Andres Peralta dan juga Pastor Mokwane. Anda akan lihat di sana bagaimana anak-anak muda itu beribadah dengan hikmat menggunakan alat-alat musik. Jadi tadi moderator sampaikan sangat beda tipis close-minded dengan konservatif. Tolong jangan bilang begitu. Jangan pernah katakan bahwa konservatisme itu adalah close-minded. Konservatisme itu adalah orang-orang yang cerdas, yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan itulah open-minded. Jadi, yang dimaksudkan oleh moderator sebenarnya bukan konservatisme, tapi konvensionalisme. Jadi apa itu konvensional? Konvensional adalah mereka berpikir sedang mempertahankan prinsip-prinsip. Padahal yang mereka pertahankan adalah tradisi. Begitu, itu adalah konvensional. Sedangkan konservatif itu adalah mempertahankan prinsip, bukan mempertahankan tradisi, bahkan rela berbenturan dengan tradisi demi dipertahankannya prinsip. Itulah konservatisme. Dan bapak konservatisme dalam sejarah dunia ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia itulah yang paling konservatif. Dan ketika dia datang, dia dituduh penghujat. Begitu. Nah, dia dituduh penghujat. Kenapa? Dia dituduh penyesat. Kenapa? Karena dia melawan tradisi. Nah, yang jadi masalah adalah tradisi. Tradisi itu mengikat. Sangat mengikat. Apalagi kalau tradisi itu sudah disakralkan, itu sangat susah untuk dirubah. Nah, bagaimana caranya? Itulah tugas dari SYL, mengkomunikasikannya. Ingat bahwa ketika Anda mengetahui sesuatu yang baik, sampaikan itu dengan cara yang benar. Mengapa resistensi jemaat itu semakin kuat? Untuk menolak hal-hal yang sifatnya baru, yang tidak bertentangan sebenarnya dengan prinsip-prinsip Alkitab, tetapi berlawanan dengan tradisi yang ada, mungkin cara kita mengkomunikasikannya yang salah. Begitu. Jadi, sekali lagi, komunikasikan dengan cara yang benar. Dan komunikasi itu, kalau orang belajar ini teori-teori SYL, komunikasi itu bisa kita komunikasikan sekarang, sebentar langsung ada hasilnya. Bisa, dia bermalam. Bisa, tertinggal sebulan. Bisa tertinggal setahun. Bisa bertahun-tahun. Bisa, sampai yang bersangkutan mati, komunikasinya belum jalan. Begitu, jadi harus bersabar dalam mengkomunikasikan. Metode-metode komunikasi itu bisa melalui seminar-seminar, bisa melalui khotbah-khotbah, bisa melalui dialog, bisa melalui debat, bisa melalui intergenerational activity. Mungkin tidak ada teori yang dipaparkan, tapi kita hanya buat acara-acara yang sifatnya intergenerational. Orang tua, orang-orang yang kaku ini, kita libatkan di mereka kaum konvensional ini, bagi mereka tradisi adalah firman Tuhan. Kita libatkan dalam acara-acara kepemudaan, buat orang senang. Waktu mereka senang, kita tidak perlu lagi kasih teori kepada mereka. Mereka dengan sendiri akan katakan, bagus juga kan acara itu ya, bagus juga. Kapan kita mau buat lagi? Ya sudah, berarti komunikasinya sudah jalan. Jadi begitu. Jadi jangan pernah kita memforce sesuatu yang kita rasa ini bisa. Lalu setelah kita ikuti pelatihan SYL, pulang ke jemaat kita force harus buat seperti ini. Itu tidak akan bisa jadi. Begitu. Justru kita akan menciptakan perpecahan di dalam jemaat. Ingat, itu harus dikomunikasikan lebih dulu.
saya teringat ketika kami kembali dengan Direktur PA Uni kita, Pendeta Junaidi Muntu, dari pelatihan SYL di Kassel, Jerman, sampai di daerah Konferensi Minahasa, ya tentunya ini harus diimplementasikan. Karena kami diutus oleh organisasi untuk berangkat ke sana. Tapi saya tahu, saya akan melawan gunung batu. Dan ini tidak akan mungkin bisa dilaksanakan kalau hanya saya sendiri. Dan pada waktu itu ada program pelatihan SYL di Makassar. Nah, itu yang dibuat oleh divisi. Maka kami memohon agar supaya ada pendeta yang diutus kepada pimpinan dan dipilih beberapa nama, ada 5 nama pada waktu itu. Setelah dikontak, ternyata tidak ada yang bersedia dari 5 nama ini. Saya bilang, ini nama-nama tidak bersedia. Lalu kita coba lagi. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian ada nama-nama yang muncul. Nah, seperti pendeta Dirk Andries, ini di daerah Konferensi Minahasa ya, pendeta Jackie Momuat dengan pendeta Billy Tampi. Mereka bertiga siap untuk berangkat. Waktu mereka sampai dalam pelatihan ini, mereka kaget-kaget. Wah, begini ya, begini. Setelah sampai di tempat ini, kita kembali. Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menolak penggembalaan yang akan dilakukan oleh SYL ini, maka teman-teman inilah yang menjadi juru bicara. Mereka yang jawab. Begitu. Jadi mungkin juga metode ini bisa digunakan di jemaat kita ya, di klub kita. Kalau rasanya susah sekali, setidaknya ada orang-orang yang dibukakan dulu, yang dapat pencerahan. Begitu. Nah, orang-orang ini yang akan membantu untuk menjelaskan. Memang kalau main silat sendiri susah. Begitu. Itu sebabnya tadi disebutkan kita harus serahkan semuanya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus tahu bagaimana caranya untuk memenangkan. Begitu ya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tadi, saya pikir itu adalah kekuatan bagi kita. Lalu juga tulisan-tulisan Mrs. White, nanti bisa cek. Lalu kemudian bisa baca. Kalau Anda jabarkan, Anda bisa dapat 13. Tetapi kalau Anda baca sepintas, mungkin Anda akan lihat 9. Statement gereja atau pernyataan musik gereja masih Advent hari ke-7 yang Anda bisa dapat itu di website General Conference. Anda bisa dapat di sana dan minta hikmat sama Tuhan untuk memahaminya. Saya pikir sangat jelas yang ada di website dari General Conference. Jadi mungkin begitu, Kak Jimmy Pinangkaan untuk pertanyaannya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, itulah Pak Pendeta tugas saya sebagai moderator karena tadi Pak Pendeta sempat singgung tentang debate. Kita itu kalau debate selalu terpikir dengan kritik dan semuanya, tapi sebenarnya itu membuka pikiran kita karena anak-anak muda zaman now mereka selalu mempertanyakan itu. Masalah konservatif lah, dan kita memang harus siap. Makanya saya bawakan itu Pak Pendeta. Memang sengaja memberikan kata-kata yang sepertinya bertentangan atau sepertinya sangat berbeda. Ya, thank you Pak Pendeta. Jadi ya, Pak begini, saya ulang lagi ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Bedakan konvensional dengan konservatif. Jadi apa itu konservatif? Konservatif ini gampang-gampang. Untuk gampang-gampang, saya pakai bahasa yang paling gampang untuk dipahami. Konservatif, saya rela meninggalkan tradisi demi mempertahankan prinsip. Itulah konservatif. Tetapi konvensional itu adalah saya berpikir saya sedang mempertahankan prinsip. Padahal yang saya pertahankan adalah tradisi-tradisi. Nah, kita bisa lihat contoh Alkitab orang konvensional dengan orang konservatif. Tuhan kita Yesus itu konservatif. Orang-orang Farisi itu konvensional. Mereka berbenturan di mana? Berbenturan di tradisi. Begitu ya. Yesus ingin mengangkat prinsip. Ada saatnya prinsip itu sejalan dengan tradisi. Tapi ada saatnya prinsip berbenturan dengan tradisi. Nah, bagaimana kalau prinsip itu berbenturan dengan tradisi? Yang mana yang kita mau pegang? Tradisi atau prinsip?
Nah, begitu toh. Kita harus pegang prinsip. Kita juga harus mengerti tentang kultur, subkultur. Ya, itu harus dipahami. Orang sudah belajar itu kan di modul 3 kalau tidak salah, di modul 4 juga. Penting juga kita mempelajari apa itu subkultur. Untuk kita ketahui bahwa semua kultur atau tradisi yang ada pada saat ini, tadinya itu subkultur semua. Tadinya itu dianggap baru semua. Lalu lama-lama dia menjadi apa? Menjadi tradisi. Nah, sekarang muncul hal-hal yang baru. Waktu muncul hal-hal yang baru, jangan kita reject dulu. Alkitab katakan, ujilah segala sesuatu. Makanya kita uji itu dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Kalau kita sudah uji dengan Alkitab dan Roh Nubuat dan ternyata tidak bisa, jangan pakai. Tapi kalau ternyata dia tidak bertentangan dengan Alkitab dan Roh Nubuat, mengapa kita tidak memikirkan demi kebaikan anak-anak muda begitu? Jangan kita terus mau bertahan di tradisi sampai pada akhirnya anak-anak muda hilang. Ada seorang ibu baru saja kemarin mengirim WhatsApp kepada saya memperlihatkan bagaimana di satu kota di negara Kristen di mana gereja yang sangat megah katanya telah beralih fungsi untuk menjadi tempat ibadah dari agama lain atau non-Kristen, begitu ya. Jadi dia tanya, kenapa demikian? Saya bilang karena generasi mudanya sudah tidak ada. Jadi waktu mati semua orang tua, tertinggallah bangunan gerejanya. Begitu. Jadi solusinya bagaimana? Apakah masalah pengajaran? Saya bilang itu bukan masalah pengajaran. Tidak mungkin pendeta-pendetanya mengajarkan kepada anak-anak mudanya untuk menjadi duniawi dan tinggalkan gereja. Tidak mungkin. Mungkin saja salah penggembalaan. Nah, itu sebabnya teman-teman semua ada dalam kelas SYL ini agar supaya tidak salah menggembalakan anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu akan tetap ada di gereja. Barangkali demikian. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk pencerahannya. Lebih terbuka sekarang kita. Pak Pendeta, ada pertanyaan lewat Facebook di sini. Dia ini dari Kak Rile Silalahi. Kak Rile bertanya seperti ini. Mengapa kita lebih sering menyanyikan, mengadopsi lagu-lagu dari tetangga kita, sedangkan lagu kita juga banyak? Silakan Kak. Kakak Pendeta, silakan. Ini pertanyaannya. Oke. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini berbicara tentang eksklusivisme agama ya. Jadi oke, dari satu sisi bagus kalau kita kuasai lagu-lagu di Lagu Sion. Saya menonton siaran Hope Channel dari Suara Belia Malaysia. Kalau mereka bilang pemuda belia. Nah, begitu. Jadi waktu saya lihat, wah, semua dorang lagu-lagu itu yang mereka nyanyikan, anak-anak muda ini nyanyikan di siaran Hope Channel ini adalah lagu-lagu kontemporer bahasa yang penciptanya orang-orang Indonesia. Kita sendiri tidak mau nyanyikan itu lagu-lagu. Mengapa? Karena yang saya sebutkan tadi sekat-sekat begitu ya, eksklusivisme. Jadi untuk anak-anak muda, saran saya begini. Lihat lagu itu, perhatikan syairnya. Apakah syairnya itu sepakat dengan Alkitab dan Roh Nubuat atau tidak? Gitu. Kalau syairnya tidak sepakat dengan Alkitab dan Roh Nubuat, maka lagu itu mungkin kita tidak boleh nyanyikan. Saya ambil contoh. Ada itu lagu When I Die, Hallelujah, by and by, I'll fly away. Itu apa artinya? When I die, Hallelujah, by and by, I'll fly away. Ini kan kedengaran enak. Begitu kan? Kedengarannya benar. Begitu. Tapi sebenarnya apa maknanya? Mungkin ada yang tahu. By and by itu sama dengan immediately. Jadi pada waktu katanya saya mati, puji Tuhan. Segera saya fly away. Mau fly kemana memangnya? Begitu toh. Nah, jadi itu maksudnya. Waktu dia mati, dia langsung berangkat ke surga. Jadi begitu. Banyak sekali yang nyanyikan itu dia. Begitu. Karena, oh itu dia punya beat,
beat musiknya sesuai dengan roh nubuat, dan kamu mau lihat beat musiknya atau mau lihat kalimatnya. Begitu. Jadi kalimatnya salah. Contoh, ini satu lagi. Hembuskanlah Roh Kudus. Ini tidak sejalan dengan doktrin Trinitas. Roh Kudus itu tidak dihembuskan, dia satu pribadi. Itu ajaran Arian. Ya, ajaran Arianisme itu. Bahwa Roh Kudus itu hanyalah satu kekuatan yang dihembuskan. Tapi masih dinyanyi-nyanyikan. Mungkin digantilah itu kata hembuskanlah Roh Kudus. Kalau saya tidak salah, saya pernah cek bahasa Inggrisnya, mungkin ada di sini yang boleh cek di Google. Kalau tidak salah itu memang breathe, tiupkanlah Roh Kudus atau napaskanlah Roh Kudus, begitu. Jadi terlepas dari itu idiomatik atau dialektika, intinya adalah Roh Kudus itu satu pribadi, bukan satu kekuatan yang hanya sekedar dihembuskan. Itu paham Arian, paham yang tidak sejalan dengan Alkitab, begitu. Nah, jadi intinya adalah mau lagi beli lampu ini, beli pulsa. Rabu-rabu jalan lampu mati. ya. Oke, jadi mungkin demikian, moderator. Terima kasih Pak Pendeta. Wah, semakin terbuka kita dapat banyak sekali pencerahan. Oke, kakak-kakak, semoga sudah bisa menjawab. Tapi lebih pencerahan tadi tuh. Suara tadi lebih pencerahan. Oke, semoga yang di Facebook ya Kak Rila, semoga pertanyaannya sudah bisa dijawab. Oke, yang di Zoom kita masih buka sampai kapan kita ini Kak Roli? 8:30. 30 menit lagi. 30 menit lagi, Kak. Ada Kak Marsha sudah raise hand itu. Oke. Silakan Kak, silakan. Oke, terima kasih. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Kak, lanjut. Oke, tadi kan Pastor membahas bagaimana membuat program dalam gereja, menjangkau keluar, ke atas dan ke samping. Saya mau bertanya begini, ketika kita mau menjangkau keluar, ke dalam dan keluar. Sorry, ke atas, ke dalam. Bukan ke Jadi dalam, begini, ke ketika samping. kita mau, oh ya maaf. Jadi ketika kita mau menjangkau orang yang di luar, tanda kutip orang yang non Advent, kebanyakan jadi penolakan. Jadi mereka sudah melihat kita. Jadi tujuan kan kita untuk disciple, membuat mereka jadi murid. Nah, ketika sudah mereka melihat gelagat itu, mereka seperti membuat tembok, Pastor. Apalagi yang mungkin yang di golongan lain yang setia di gereja. Jadi bagaimana supaya yang tidak terlihat, tujuan kan kita untuk mencari jiwa, tetapi supaya terlalu terlihat membuat tembok. Lalu begini, Pastor, saya mau bertanya, ini saya melihat ada beberapa rekan-rekan saya, orang Advent, begini, mereka karena bersahabat dengan orang non-Advent, tetapi sama Kristen, mereka itu suka ikut kegiatan yang mereka, seperti olahraga, dan lain-lain. Nah, ada juga sepupu saya, kebetulan, dia punya pacar non-Advent. Jadi dia begini, dia ketika hari Sabat, dia ajak pacarnya masuk di gereja Advent. Ketika hari Minggu, baku ganti dan baku balas. Apakah bisa begitu atau bagaimana? Karena bukan cuma, tapi saudara, sih ada beberapa juga dari teman pernah curhat, kita juga bingung dalam hal ini. Mohon pencerahan, apakah bisa seorang mentoleransi untuk mengikuti orang P itu supaya orang ikut orang P apa dang? Jadi baku tawar, bagaimana Pastor? Terima kasih. Oke. Jadi silakan Pak Pendeta, pencerahannya lagi Kakak Pendeta, silakan. Terima kasih Kak Marsal Talu Padang. Ini pertanyaannya sebenarnya topik khusus ya. Bisakah kita berpacaran dengan titik-titik? Mungkin begitu, tapi tidak apa-apa karena salah satu metode jangkauan keluar tadi disebutkan adalah friendship, persahabatan toh. Karena metode Yesus di dalam menginjil itu adalah yang pertama berbaur toh, berarti batamang, berbaur toh. Pelajaran sekolah sahabat kita triwulan ini judulnya juga adalah bersahabat demi Yesus, begitu toh. Nah, jadi masuk di sana dia. Karena tadi ada, cuma ini kok mengarah ke arah cinta sedikit ini. Nah, begitu. Jadi bagaimana terang membuat dia tidak terlalu kecinta, tapi juga di saat bersamaan menjawab yang sesuai dengan materi kita bahwa bersahabat atau metode persahabatan adalah satu metode penarikan jiwa, begitu toh. Nah, jadi Yesus katakan berbaur dengan masyarakat. Lalu tunjukkan
apa? Simpati. Lalu kemudian tunjukkan empati. Artinya kita merasakan apa yang mereka rasakan, lalu kita tunjukkan perbuatan kasih nyata. Lalu kemudian yang keempat, kita menangkan hati mereka. Bagaimana cara memenangkan hati mereka? Yaitu dengan menghidupkan pola hidup Kristus. Tidak ada cara kita memenangkan orang selain menghidupkan pola hidup Kristus. Dengan terus melakukan langkah 1, 2, dan 3. Begitu toh, langkah yang keempat, menghidupkan pola hidup Kristus. Lalu kemudian langkah yang kelima, mari ikutlah aku, kata Yesus. Atau kita ajak mereka untuk mengikut Yesus. Ada lagi prosesnya untuk mengikut Yesus. Mereka akan belajar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan tadi? Nah, kalau kita belajar nanti di metode 9, modul 9, modul 10, nanti itu ada metode-metode penginjilan. Jadi tidak ada metode penginjilan lewat pacaran. Jadi tidak ada. Nah, yang ada adalah medical ministry ada, kemudian community service ada, lalu kemudian friendship ada, lalu kemudian digital ministry ada, dan ministry-ministry lainnya. Contohnya, ya sport ministry juga bisa, begitu. Tapi saya belum pernah lihat dating ministry, date ministry, atau penginjilan melalui pacaran. Saya belum lihat. Begitu sudah bongkar semua sumber, saya belum dapat sampai sekarang ada metode penarikan jiwa via pacaran. Jadi begini, jika ada anak-anak muda yang sudah ada dalam posisi itu, maka engkau harus lebih banyak lagi berserah kepada siapa? Tuhan. Begitu ya. Nah, jadi kita harus lebih banyak berserah kepada Tuhan, lalu kemudian minta bantuan Tuhan agar Anda bisa menjadi pemantul kasih Kristus dan sebagai pemancar kasih karunia-Nya kepada pacar kita yang belum seiman. Mungkin itu yang bisa saya jawab, karena saya tidak akan mungkin menganjurkan sahabat saya, Kak Marcel Talupadang, untuk buat ministry baru, yaitu dating ministry. Itu tidak ada. Kalau sport ministry ada, health ministry, dan lain-lain ada. Jadi belum ada metode pacaran. Saya juga baru dengar sekarang ini. Oke, mungkin begitu ya. Kak Marcel boleh? Oke, terima kasih. Oke, thank you, Pastor. Cuman ini bukan kita, bukan kita. Jujur, karena kita punya sepupu yang begitu. Kita takutnya jangan dia tertarik ke sana. Jadi kita masuk temu psikoterapis supaya dia tarik kemari. Sorry, bukan kita. Oke, Kak. Jadi jelas ya, Kak Marcel, belum ada. Karena dia sudah pilih itu, kita kan akan menganjurkan kita dengan yang seiman. Kita akan selalu anjurkan dengan yang seiman. Tapi ketika sudah terjebak dalam jebakan diri sendiri seperti itu, maka penyerahan harus kuat. Begitu, harus memang belajar, lalu hidupkan pola hidup Kristen. Begitu toh, hidupkan pola hidup Yesus. Mengapa demikian? Karena kalau kita menghidupkan pola hidup Kristen, dengan cara itu kita memenangkan hatinya. Begitu. Kan yang pertama berbaur, berteman. Tunjukkan seperasaan. Ya sudah pastilah kan. Kalau seperti itu pasti dia akan sangat peduli dengan perasaan. Bahkan baper, sering terbawa perasaan. Lalu kemudian dia akan menunjukkan kasih yang akan tolong dia dalam segala kebutuhannya dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan lupa menangkan hatinya. Bagaimana memenangkan hatinya? Kita harus penyerahan sehingga menghidupkan kehidupan Kristiani. Begitu, dengan itu kita menangkan dia. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kita ada pertanyaan. Kita akan kembali ke Jakarta, Pak Pendeta. Ada Kak Amir di sana. Kak Amir Manurung ingin bertanya. Silakan Kak Amir. Sudah ya. Kedengaran suara saya? Sudah kedengaran? Oke. Iya, jelas. Terima kasih moderator, terima kasih Pendeta Swini. Mungkin sedikit tambahan. Putus sekarang. Kedengaran sekarang? Bolehkah? Halo, udah kedengaran ya? Bisa Kak, bisa. Bisa. Oke, mungkin satu pesan kepada Kak Marshall. Ketika saya dulu masih cari pacar, prioritas pertama saya adalah harus orang Advent. Itu yang pertama Kak Marshall. Terus sekarang, baru-baru ini saya ajarkan, satu iman itu sudah prioritas kedua.
Karena prioritas pertama, saya bikin harus beda gender. Mungkin itu pesan kepada kepada Kak Marsal ya, jangan sampai satu gender nanti, harus beda gender lah ya. Itu Kak Marsal. Oke, kembali kepada pertanyaan. Pendeta begini tentang reach out. Ketika kita mengadakan reach out, kita sering mengikuti atau bahkan mengambil bagian karena kita disuruh bagikan firman di luar gereja kita. Khususnya sering saya lakukan adalah kebaktian-kebaktian okumene pada hari Jumat. So far, itu juga dapat kritikan banyak dari dalam gereja. Saya kurang tahu apa alasannya, apapun itu tetap saya lakukan. Cuman menjadi pertanyaan sekarang, ketika kita dibutuhkan menyampaikan pekabaran pada hari Sabat, di gereja orang lain, atau di pertemuan orang lain, kadang-kadang kita harus meninggalkan gereja kita untuk melayani di luar, reach out. Saya pikir kalau hanya saya tidak kalau saya tidak ambil bagian di gereja, saya boleh tinggalkan gereja. Bolehkah saya meninggalkan gereja saya untuk mengadakan pelayanan di tempat lain, apakah itu di okumene, apakah itu di gereja, tapi yang jelas saya melayani di tempat lain, bukan di gereja saya pada hari Sabat. Ini tantangan yang sangat besar, pendeta. Mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan langsung saja Pak Pendeta. Pencerahan ini kata pencerahan lebih top ya sekarang. Silakan Kak. Kakak Pendeta. Sebenarnya Kak Amir Manurung ini dia sudah memberikan pencerahan. Beliau adalah pencerah. Sudah bergelimang kasih karunia Allah dalam mengembalakan pemuda. Gitu kan. Jadi yang beliau sampaikan itu adalah pengalaman. Benar teman-teman anak muda. Sekarang kita harus ganti istilah tidak boleh menikah sejenis. Tidak boleh. Jangan lagi bilang itu. Kita harus menikah dengan yang sejenis. Tetapi berbeda seks. Begitu ya. Karena sekarang ini bukan hanya homoseksualitas yaitu lesbianisme dan gay, tapi sekarang ada itu praktek seks yang disebut dengan bestialisme, berhubungan seks dengan binatang, jatuh cinta dengan binatang. Coba cek saja di YouTube, ada yang kawin dengan ular kobra, dia peluk-peluk itu ular, dia cinta sekali katanya, begitu ya. Ada yang jatuh cinta kepada pohon, begitu jadi itu pohon, dia sayang, dia cium-cium itu pohon, begitu kan. Nah dia tidak sejenis dengan pohon, begitu. Nah kalau kita baca Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, Allah menciptakan satu jenis, sama-sama disebut Adam. Adam artinya manusia. Kejadian pasal 1, yang laki-laki disebut Sakar, yang perempuan disebut Nekebah. Berarti gendernya berbeda. Kalau di Kejadian pasal 2, mereka berdua juga disebut Adam. Yang satu disebut suami, yang satunya disebut Isa. Suami ini berjenis kelamin laki-laki, lalu kemudian Isa ini berjenis kelamin perempuan. Tapi mereka harus sejenis. Begitu, yaitu manusia. Sama-sama manusia. Jadi, Kak Amir saya tambahkan satu ya. Jadi bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi harus manusia dengan manusia. Karena sekarang ada yang praktek kawin dengan ular sawah, dan ular kobra, dengan pohon kayu, macam-macam lah mereka kawin sama singa. Ada juga dengan pohon ya Kak ya. Dunia ini bagaimana ini? Nah, begitu. Ya. Iya. Oke, Jadi Kak. begitu, terima kasih tadi. Nah, kembali kepada, oke, silakan. Mungkin pertanyaan penginjilan tadi Kak, mungkin belum terjawab. Bolehkah? Oh ya, yang penginjilan tadi bagaimana ya? Kalau melayani di luar gereja, misalnya untuk okumene pada hari Jumat, itu mungkin walaupun ada pertentangan saya tidak terlalu permasalahkan. Yang penting saya pergi reach out. Tapi kalau ketika itu harus dimintakan melakukan itu pada hari Sabat, saya harus meninggalkan gereja saya, contoh mungkin cuma sekolah Sabat, tapi saya harus mengajak orang di luar gereja pada hari Sabat. Itu dapat tantangan besar sekali dari jemaat. Tapi kira-kira bagaimana menurut pendeta ini? Melakukan apa pada hari Sabat? Tadi saya tidak tangkap. Pelajaran. Jadi pelajaran Alkitab, reach out kita kan. Mungkin juga bisa khotbah. Bisa mengajar pada hari Sabat? Iya. Tapi tidak di gereja kita. Di tempat lain. Misalnya di
persekutuan-persekutuan Alkitab. Oke, jadi memang di Alkitab diajarkan juga jangan hindari persekutuan sesama umat Tuhan. Jadi yang pertama, kalau saya mau anjurkan, dan saya yakin Kak Amir sudah buat ini, pasti sudah ibadah sama-sama dengan mereka. Lalu kemudian, selanjutnya setelah selesai ibadah dengan mereka, sekarang mengajar. Bukankah Yesus juga mengajar lewat perbuatan pada hari Sabat? Begitu kan? Dia mengajar pada hari Sabat melawan tradisi dengan praktek. Langsung dengan praktek. Menyuruh orang mengangkat tilam pada hari Sabat. Di mata orang Farisi dan di zaman itu, mengajar dengan mengangkat tilam pada hari Sabat, itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Begitu. Jadi luar biasa jahatnya pelanggaran itu. Begitu. Jadi, atau memetik gandum, plucking ya, di dalam 39 pelarangan yang tidak boleh dibuat pada hari Sabat yang tercatat dalam Mishnah Shevat. Salah satu yang tidak boleh dibuat adalah plucking, memetik buah, termasuk buah gandum pada hari Sabat. Tetapi Yesus mengajar melalui demonstrasi bahwa hari Sabat adalah hari untuk mempertahankan kehidupan. Begitu. Hari untuk berbuat kebajikan. Jadi tidak apa-apa memetik gandum pada hari Sabat untuk tujuan makan pada hari itu. Karena itulah sebabnya hari Sabat ada. Agar supaya kehidupan itu ada. Jadi kalau kita jabarkan lagi tiga hal yang terkait dengan Sabat, maka kita akan tiba bahwa Yesus benar. Nah, ini perlu pendalaman Alkitab yang lebih dalam lagi. Begitu. Nah, itu yang menjadi masalah dengan orang Farisi. Jadi, Kak Amir, kalau menurut saya, hari Sabat lalu kemudian mengajar kepada orang-orang lain agar supaya mereka menerima kebenaran firman Tuhan, mengapa tidak? Tuhan Yesus juga mengajar pada hari Sabat kok. Bahkan mengajar lewat tindakan. Bukan mengajar hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan dia mengajar. Karena hari Sabat itu adalah hari berkat. Hanya memang, ya kalau ada jadwal mau mengajar sekolah Sabat di jemaat, lalu kemudian ada jadwal pelayanan perorangan, lalu mungkin jadwal sebagai diakon, ya kan Alkitab juga katakan, jangan kita menghindar dari persekutuan apa? Persekutuan umat Tuhan. Jadi orang juga ada jam bagi kita untuk bersekutu. Di luar jam itu justru baik kalau kita mengajar firman Tuhan pada hari Sabat. Mungkin begitu. Oke, terima kasih. Thank you, Kak Pendeta. Apa sudah bisa menjawab, Kak Amir? Pasti panjang diskusinya. Terima kasih. Lain kali. Sendiri ya. Ini cuma tambahan juga ya. Tambahan dari Kak Pendeta Swindu bilang tadi, Kak. Sekarang ada juga yang merit dengan hantu, Kak. Itu ada. Dengan apa? Oh iya. Waduh, banyak banget. Betul. Cek di Facebook. Ada yang merit. Trending. Jadi dia jelmahan Jack Sparrow dengan film pirate itu dan Kak. Aduh, memang Pak. Nah, iya. Anyway. Ada yang merit dengan Nyi Roro Kidul dan lain-lain sebagainya itu kan. Oke, Kak. Alkitab ajarkan sejenis. Pernikahan harus sejenis. Yaitu jenisnya adalah Adam. Adam artinya manusia. Ya, Adam bahasa Ibrani artinya manusia. Begitu. Kak, sorry Kak. Dan Adam itu terdiri dari 2 gender. Nah, begitu. Oke, jadi gini ya, saya share screen supaya tidak bingung ya. Supaya bisa lihat. Kakak Pendeta, bisa juga, apakah bisa langsung sekalian menjawab ini pertanyaan dari Kak Ronald Kusoy dari Timika, katanya, bagaimana dengan statement bahwa apabila kita menikah dengan bukan Advent, itu sama dengan tarik jiwa dalam kurung, kita dapat bintang. Nah, mohon Kak. Nanti sebentar itu. Ini dulu. Ini, mari kita lihat ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia ya. Manusia dalam bahasa Inggrisnya, and God said, let us make man. Man, perhatikan kata man ini dari kata apa? Adam toh. Nah, jadi Adam itu atau manusia itu, perhatikan kata man ini yang diterjemahkan bahasa Inggris man itu berasal dari kata Adam ketika diterjemahkan oleh para pakar bahasa Ibrani yang menyalinnya ke bahasa Yunani, yaitu 72 tua-tua yang sering disebut dengan hasil karyanya adalah Septuagint. Mereka terjemahkan itu sebagai anthropos, bukan andros.
Kalau andros laki-laki. Tapi anthropos itu artinya man, manusia. Dan manusia itu terdiri dari dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam bahasa Ibrani untuk Kejadian pasal 1 disebut sakar. Perempuan itu nekebah, begitu. Itu mengarah kepada gender. Lalu kemudian laki-laki dan perempuan ini Tuhan berkati. Di Kejadian pasal 2 ditempatkanlah Adam di Taman Eden. Adam itu siapa? Yang pertama disebut Ish, artinya suami. Yang kedua disebut Isha, artinya istri. Jadi mereka itu adalah suami dan istri. Adam yang laki-laki katakan begini, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ungkapan itu menunjukkan dialah jenisku. Kenapa? Karena pada waktu dia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan ingin agar supaya dia memiliki kerinduan terhadap seorang yang sejenis dengan dia, tetapi berbeda jenis kelamin. Maka dia lihat di sana ada sapi sapi yang imut. Tapi dia pikir-pikir, ini sapi ini tidak bisa jadi istri saya. Dia lihat singa yang cantik, tapi tidak bisa menjadi istrinya. Dia lihat harimau, makanya ibu-ibu ya, jangan seperti sapi di rumah, jangan seperti singa dan harimau, suka menggigit dan mencakar, atau menanduk. Jangan begitu ya. Jadi, dia pikir-pikir, saya tidak punya ini. Jadi kelelahan, akhirnya Tuhan buat dia tertidur, dan setelah dia tertidur dengan nyenyak, Tuhan mengambil tulang rusuknya ya. Itu maknanya dalam sekali, bisa saja di sana tapi waktu kita tidak cukup untuk membahasnya. Setelah perempuan yang cantik itu ada, dia katakan inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Apa artinya? Artinya inilah dia yang sejenis dengan saya. Begitu, karena saya sudah jalan keliling, saya lihat pohon tidak sejenis. Saya lihat sapi yang imut, tapi tidak bisa menjadi istri saya. Saya lihat singa yang cantik, tetapi taringnya tidak cocok jadi istri saya. Saya lihat harimau, cakarnya, dia bukan sejenis dengan saya. Maka Tuhan berikan yang kata sepadan itu ya, yaitu yang apa? Sama-sama manusia. Dengan demikian dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita harus menikah dengan sesama manusia. Tadi penekanan Kak Amir, harus beda, seks itu sudah pasti, tapi saya mau tekankan lagi, sesama manusia, beda seks dan sesama manusia. Karena ada praktek sekarang, itu tadi Kak moderator sudah sampaikan, ada sekarang menikah dengan hantu. Wah, lebih parah lagi itu. Menikah dengan hantu kan? Begitu. Tidak boleh menikah dengan hantu, harus menikah dengan manusia. Begitu. Dan beda jenis kelamin. Sekarang, bagaimana dengan kami juga banyak menikahkan anak-anak muda. Sudah berapa yang kami nikahkan. Dan hampir semua adalah tidak seiman dan mengikut pemuda atau pemudi kita. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Karena ketika mereka sudah ada dalam situasi itu, maka Tuhan mengubah itu menjadi sarana berkat bagi dia. Ketika dia ada dalam situasi itu, dia gantungkan hidupnya kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan membantu dia untuk menghidupkan pola hidup Kristiani, dan pada akhirnya pacarnya itu mengikut Yesus. Saya mau kasih satu kesaksian. Baru saja saya membaptis seorang pemuda yang luar biasa. Saya tahu pemuda ini pasti banyak cewek yang mau sama dia. Melihat dari penampilan fisiknya yang luar biasa. Saya pikir idaman semua wanita kalau lihat penampilan fisiknya. Lalu saya tanya, kenapa sampai you bisa menerima kebenaran firman Tuhan, mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Tahu apa enggak dia jawab? Dia jawab begini, awal-awalnya saya sering dialog, debat dengan pacar saya yang Advent ini. Tetapi saya melihat konsistensi hidupnya. Dia menghidupkan apa yang dia katakan. Dan dia tidak gampang, tidak sembarangan. Dia hidupkan apa yang dia katakan. Dan konsistensinya dalam menuruti firman Tuhan. Membuat saya yakin bahwa dia menyampaikan yang benar kepada saya. Dan saya ambil keputusan untuk ikut Yesus. Kamu mau menikah kapan? Ya, belum tahu mau menikah kapan. Kebanyakan kan, nanti sudah mau menikah, baru dibaptis. Ini mereka belum mau menikah.
tapi dia sudah siap memberi dirinya untuk dibaptis. Mengapa? Dia memperlihatkan, pacarnya ini memperlihatkan konsistensi kehidupan yang sangat selaras dengan apa yang diajarkannya. Jadi, kalau sudah ada dalam situasi seperti itu, dan pada akhirnya memenangkan jiwa, itu bukan metode. Jadi saya katakan tadi, tidak ada yang disebut dengan dating ministry. Ministry dalam arti memenangkan jiwa, saya pacaran. Ya, saya pacaran dengan yang tidak seiman untuk memenangkan jiwa. Tidak demikian. Jadi, tapi jika Anda ada dalam situasi seperti itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan ikut firman Tuhan, lalu kemudian perlihatkan bahwa engkau benar-benar anak Kristus. Dengan pertolongan Tuhan, maka pacarmu itu akan dimenangkan kepada Kristus. Amin. Jadi begitu. Tapi jangan itu menjadi alasan bagi kita untuk mengencourage, memberi semangat kepada semua anak muda. Oke, silakan pacaran dengan yang tidak seiman. Menangkan mereka bagi siapa? Bagi Kristus. Tidak ada yang seperti itu. Metode penginjilan begitu tidak ada di gereja kita. Oke. Supaya yang lain boleh bertanya, silakan. Boleh. Kita sudah habis waktu, Kak. Seru sekali, tapi oh iya, Kak Amir, saya kasih 10 detik, Kak. Iya. Ketika pendeta menikahkan anak muda yang tidak seiman, apakah itu cuma diduakan atau ada pengurapan? Cuman itu pertanyaan. Terima kasih. Oh, saya tidak pernah menikahkan yang tidak seiman. Kalau di Minahasa ini, tidak boleh yang tidak seiman menikah. Tidak bisa. Tapi kalau mereka pacaran, tadinya tidak seiman, pacaran, lalu pas mau menikah, yang satu akan mengikut yang satu. Jadi itu maksud saya. Jadi yang satu mengikut pacarnya yang Advent ini dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu bisa dinikahkan. Saya tidak tahu kalau undang-undang di Jakarta, tapi kalau undang-undang di Sulawesi Utara tidak bisa menikah kalau tidak seagama. Begitu. Jadi harus seagama. Begitu, ya. Sama, mungkin saya salah mengerti. Amir, bukan pengurapan, pemberkatan, Kak. Pemberkatan, bukan pengurapan. Oke, kakak-kakak, waktu kita sudah habis. Maaf sekali, saya tahu masih banyak dan masih seru sekali. Apalagi ini, mungkin kalau kuat iman, backing gitu proposal dating ministry, Mat Pendeta so bilang, nyanda ada itu dia, belum ada dan nyanda ada. Jadi kita sama-sama doakan saja supaya orang pemuda dan juga melalui SYL ini kita jadi lebih terlatih untuk membawa kita punya pemuda tetap di dalam gereja, tetap di dalam kaki salib Tuhan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Ike sudah memimpin diskusi. Kak Pendeta, closing statement sekaligus doa tutup, Kak. Silakan. Kak Pendeta. Terima kasih, ya, Kak Janet. Kak Janet Sunflower, terima kasih. Nah, jadi, untuk closing statement. Closing statement saya adalah begini. Semua program harus dibuat teratur dan rapi. Bagaimana caranya? Yaitu program pelayanan kepada pemuda senior, baik jangkauan ke atas, jangkauan ke dalam, dan jangkauan keluar ini, saya menganjurkan atau kami menganjurkan untuk sudah selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun berjalan. Jadi contoh untuk tahun depan programnya sudah ada sejak bulan Desember. Sehingga dengan demikian program itu akan terarah dan dapat diukur. Begitu ya, program itu terarah dan dapat diukur. Nah, untuk menyusun program tentunya seperti yang sudah disebutkan tadi di dalam modul kita, di slide itu ditunjukkan bahwa ada program General Conference, ada program divisi, ada program uni, ada program conference. Fill in dulu. Masukkan itu program-program yang bersifat top down ini, sehingga ketika program-program yang bersifat top down ini sudah dimasukkan, kita tidak akan berbenturan nanti dalam pelaksanaannya. Jangan sampai jemaat atau klub buat program, conference juga ada program. Begitu. Akhirnya anak-anak kita tersendiri, saya ambil contoh di satu tempat. Di satu daerah conference yang cukup besar.
Rame semua anak-anak muda, pemuda junior dan pemuda senior beracara, dan itu kali pertama mereka buat Kampore sekaligus kongres, pemuda senior kongres, kemudian pemuda junior Kampore. Rame sekali, jalan sama-sama. Semua anak-anak muda senang. Tapi ada satu jemaat, mereka buat perkemahan sendiri. Anak-anaknya stres karena mereka tahu teman-temannya ada di sana semua. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada fill-in. Mereka tidak fill-in dari awal. Jadi mereka buat dulu, mereka punya program, lalu ketika mereka dapat program dari conference, dari uni, dari divisi, dari general conference, mereka bilang peduli amat, begitu. Jadi itu salah seperti itu. Jadi jangan lupa fill-in. Lalu setelah itu serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan program ini agar supaya berdaya guna dan menjadi alat yang baik dalam penggembalaan dan discipleship dan evangelism bagi anak-anak muda. Lalu, jangan lupa delegasi. Percayakan kepada anak-anak muda untuk pegang kunci, dan bukan hanya pegang kunci, menyalakan mesin, dan bukan hanya menyalakan mesin, tapi mengendarai mesin, bukan hanya mengendarai mesin, tetapi memiliki mesin itu. Begitu. Jadi, kita percayakan kepada anak-anak muda untuk melaksanakannya, karena dengan cara itu sense of belonging akan ada, sehingga mereka tidak akan pernah minta putus dengan gereja. Siapa di sini yang pernah putus dengan orang yang sangat Anda cintai? Maka ketika Anda putus, hanya satu yang ada dalam pikiranmu. Kapan saya bisa comeback? Kembali dengan dia. Betul tidak? Begitu toh? Tapi kalau Anda tidak sayang lagi, sedangkan mau lihat mukanya tidak mau lagi. Itu yang jadi dengan anak-anak muda kita. Kenapa mereka muak lihat gereja? Karena mereka tidak sayang kepada gereja itu. Kenapa tidak sayang? Karena mereka tahu gereja tidak sayang sama mereka. Begitu, makanya perlihatkan kita sayang anak-anak muda ini. Sehingga mereka tidak mau putus dengan gerejanya. Tidak mau putus cinta dengan gerejanya. Dalam arti tidak mau putus cinta dengan Yesus. Ya, begitu. Lalu kemudian, kalau kita lakukan itu berarti pas it on jalan. Begitu ya, pas it on jalan. Jadi mungkin itu closing statement-nya. Kiranya calon SYL dan semua SYL sukses dalam mengembalakan anak-anak muda. Semoga pada bulan Desember nanti dia punya program kerja untuk tahun 2021 sudah ada dan dapat diimplementasikan dengan benar dan baik di tahun 2001. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah mereka yang hadir pada saat ini yang mau memberi diri untuk penggembalaan anak-anak muda, khususnya pemuda senior, kategori usia, ambasador, dan young adult. Di antara mereka ada yang sudah menjadi SYL, tetapi mayoritas di antara mereka adalah calon SYL. Ya Tuhan, ketika mereka mengikuti pelatihan virtual ini, biarlah Engkau mampukan mereka untuk memahami dan nanti mengimplementasikannya hanya dengan kuasa Tuhan. Dan pada malam ini, mereka sudah mempelajari tentang cara menyusun program, bahwa ada program-program yang bersifat top-down, itu harus di-fill in, dan ada juga program-program yang mereka buat secara lokal di jemaat mereka, disesuaikan, dan semua diserahkan kepada Tuhan, sehingga acara itu berjalan dengan baik dalam tahun yang akan datang. Biarlah mereka mampu untuk menjalankan pass it on ini, sehingga anak-anak muda diberi kesempatan untuk mencintai gereja mereka, memiliki rasa memiliki itu, dan dengan demikian mereka tidak akan pernah berpisah dengan gereja yang selalu mengajarkan kepada mereka kasih Kristus. Dan dengan itu mereka semakin dekat kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu memohon berkat bagi semua yang hadir di media Zoom ini. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi mereka. Biarlah Engkau selalu menyinari mereka dengan kehangatan sinar kemuliaan-Mu, sehingga mereka selalu beroleh kasih karunia-Mu. Dan biarlah wajah-Mu yang penuh kasih selalu Engkau hadapkan kepada mereka, sehingga mereka beroleh damai sejahtera-Mu. Kami percaya bahwa kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan mereka hari ini
di dalam pengembalaan mereka terhadap para pemuda senior hingga Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah memohon berkat ini. Amin. 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 Ya, terima kasih Kak Pendeta Suenis Didio yang sudah memberikan kita pencerahan ya. Malam hari ini banyak sekali pencerahan dan banyak sekali nasihat-nasihat buat kita semua. Dan kiranya seperti yang diharapkan Kak Pendeta Suenis bahwa akhir tahun ini kita bulan Desember sudah bisa dapat membuat program-program untuk tahun depan, reach up, reach in, and reach out. Oke, kami kembalikan kepada Kak Jimmy untuk pengumuman, dan dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan good luck untuk ujiannya. Mari kita buka video kita mau Picture abadikan taking. kita. Ambil foto dengan Pastor Suenis. Ya. 1, 2, 3. Kak Hendra belum dibuka. Boleh dibuka dulu sebentar videonya. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya. Kak Isabella belum buka videonya. Isabella. 3. Stanley. Kak Abram belum buka. Semua. Kak Raymond boleh buka. Tiga. Ya. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu nanti hari Kamis pada waktu yang sama. Kami ucapkan terima kasih. Sudah diterima semua, mohon di copy dan kita akan akhiri pertemuan kita saat ini. Makasih Kak.